Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang kalian tahu, kemarin aku sempat buat question box di story Instagramku dengan rencana ya mau buat video ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan alhamdulillah kemarin memang terisi, banyak yang ngisi question boxnya, tapi yang nanyanya dikit. Yang nanya itu cuman 7 pertanyaan doang dari banyak yang ngisi question box itu, tapi banyaknya malah minta pendapat. Ya udahlah, nggak apa-apa, karena aku baik hati, jadi aku berikan pendapatku di story Instagramku. Oke, pertanyaan pertama, kenapa milih hukum bang? Oke, aku jawab singkat aja. Aku punya 3 alasan kuat kenapa aku milih hukum. Yang pertama, yaitu karena aku menghindari jurusan-jurusan yang menghitung. Nah, jadi kan jurusan Saintek, walaupun aku basicnya IPA ya, jurusan Saintek itu kan kalau tidak kesehatan pasti teknik ya. Aku kebetulan gak suka kesehatan, walaupun pas SMA aku lumayan suka biologi atau kimia, tapi aku gak pengen ke kesehatan. Nah, yang kedua nih teknik. Aku betul-betul menghindari yang namanya fisika. Bukan matematikanya, tapi fisikanya. Makanya untuk jurusan di kuliah aku lebih milih jurusan sosum, karena menurutku kayaknya Saintek gak ada yang cocok. Nah, yang kedua, kenapa aku milih hukum? Karena aku ngerasa di antara jurusan-jurusan sosum, fakultas-fakultas yang notabene jurusan sosum, itu menurutku yang paling banyak peluang kerjanya itu kalau nggak fakultas ekonomi bisnis, FEB, pasti FH. Kalau nggak FEB, FH. Ya ini sebenarnya hanya sebagai penyemangat juga, dengan menganggap bahwa lulusan jurusan hukum itu bisa diterima di mana saja. Nah, yang ketiga, mungkin teman-temanku di SMA pada tahu, apalagi teman-teman kelas, itu pas pemilu, yang dimana aku nganggap bahwa semenjak pemilu itu ya, hukum di negara kita betul-betul menurun, betul-betul tidak punya integritas. Makanya aku berpikir bahwa aku harus menjadi seorang penegak hukum yang baik pastinya dan punya integritas. Makanya aku pilih hukum. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa abang gak kuliah di UNAN juga? Dengar-dengar kakak abang kuliah di UNAN. Oke, yang kuliah di UNAN itu bukan kakak aku aja, tapi abangku juga di UNAN. Abangku di akuntansi, kakakku di kesehatan masyarakat. Nah, kenapa aku gak mau di UNAN? Yang pertama memang gak mau aja. Aku gak mau satu kuliah sama abang dan kakakku. Dan yang kedua, memang gak mau aja di Padang, memang gak mau aja di UNAN. Bukan karena UNAN gak bagus atau gimana, tapi lebih ke pengen mencari lingkungan baru. Dan aku juga ngerasa bahwa persaingan di Jawa itu lebih baik, dan lebih, ya aku gak tahu sih gimana faktanya, cuman menurutku lebih baik aja. Dan pemikiran, pola pikir orang-orang Jawa itu berbeda dengan orang Sumatera. Karena aku notabene orang Sumatera, ya aku di Batam, Sumatera, dan aku juga keturunan Minang. Dan aku jadi familiar lah sama pemikirannya orang-orang Sumatera, pola pikirnya orang-orang Sumatera. Makanya aku milih ke Jawa biar aku bisa dapat pola pikir baru, dan ya pasti teman-teman baru lah yang notabene orang-orang Jawa. Dan aku juga pengen jadi orang Jawa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bikin beropini inspirasinya dari mana kak? Inspirasiku itu sebenarnya dari YouTuber juga, dari beberapa channel, kayak channel Rabbanians ID, habis itu Sepulang Sekolah yang Bang Koy, kalau Rabbanians ID yang Bang Zulfan Afdillah. Nah, aku terinspirasi dari channel-channel kayak mereka, Bang Zahid Ibrahim juga. Cuman kan kalau mereka betul-betul yang ngeriset gitu, betul-betul yang meriset, mereka cari tahu, entah itu lewat Google. Kalau Bang Koy lewat Google, kalau Bang Rabbanians ID lewat kitab-kitab gitu. Kalau Bang Zahid Ibrahim itu lebih ke memberikan motivasi atau memberikan tutorial. Nah, karena aku nggak ahli di bidang itu, lebih ke malas, jadi aku bikin beropini aja. Karena ya kalau kita beropini pribadi, kita kan mau menyampaikan opini pribadi kita, pendapat pribadi kita. Jadi nggak perlu riset banget kayak Bang Zulfan, kayak Bang Koy. Tapi yang penting
aku bisa menyampaikan opini pribadiku ke teman-teman, dan ya semoga bisa jadi insight baru untuk teman-teman semua. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Dua bahasa Inggris. What was the best advice you were given? Mungkin, nggak paham pula artinya. Tapi mungkin artinya nasihat terbaik yang pernah aku terima. Mungkin itu ya. Nah, kalau nasihat terbaik yang pernah aku terima, aku rasa semua nasihat yang diberikan orang kepadaku itu adalah nasihat terbaik. Nah, tapi kalau nasihat yang paling aku ingat, itu berasal dari 2 buku yang aku baca, yaitu satu buku filosofi teras, yang dimana dia ngasih nasihat ke aku untuk tidak menyalahkan keadaan. Karena sejatinya ada sesuatu yang bisa kita kontrol, yang berada di bawah kontrol kita, dan ada sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Jadi stop menyalahkan keadaan, apalagi itu adalah sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Ya, kalau di filosofi teras dibilangnya dikotomi kendali. Nah, yang kedua itu dari buku Mindset, karya Carol Dweck. Nah, di situ beliau kayak ngasih nasihat lah, jangan bergantung pada bakat, karena sejatinya kerja keras itu ada. Jadi kalau kita ngerasa diri kita berbakat, ya udah jangan bergantung pada bakat kita. Tetap kerja keras itu nyata. Hasil dari kerja keras itu nyata. Jadi walaupun kita berbakat, kembangkanlah potensi kita itu. Itu sih nasihat yang sampai saat ini aku ingat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. So far, apa keputusan tersulit yang pernah diambil? Oke, menurutku keputusan tersulit sekaligus menjadi keputusan yang membuatku bersyukur dan keputusan yang paling kusesali, yaitu adalah menerima tawaran menjadi ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Batam. Itu adalah keputusan yang paling sulit karena betul-betul membutuhkan pertimbangan. Sampai aku nanya berkali-kali ke orang tua, dan orang tuaku betul-betul sampai meyakinkanku untuk berani mengambil itu. Itu menjadi keputusanku yang membuatku paling bersyukur juga, karena ya aku bisa kenal dengan banyak orang. Aku betul-betul bisa kenal dengan banyak orang, terutama di sekolah itu. Nggak cuma guru-guru, tapi juga teman-teman semua dari angkatan, teman-teman satu angkatan, dan yang di bawah-bawahku juga. Alhamdulillah ya, mungkin kalau dihitung-hitung 3/4 mungkin kenal. Aku kenal, bukan mereka yang kenal aku aja, tapi aku kenal dengan mereka. Makanya aku bersyukur banget dan betul-betul dapat pengalaman yang jelas. Betul-betul dapat pengalaman, dapat ilmu-ilmu baru yang gak pernah aku dapatkan sebelum-sebelumnya, baik dari guru-guru maupun dari rekan-rekan OSIM. Nah, kenapa itu menjadi keputusan yang paling kusesali juga? Karena sampai saat ini bahkan aku sering berpikir, apakah ketika aku menjabat sebagai ketua OSIM kemarin, aku sudah menjadi seorang pemimpin yang baik atau belum? Karena ya jelas setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya aku selalu berpikir, ya bahasa gaulnya OVT lah. Apakah aku kemarin ketika menjabat sudah menjabat dengan baik atau belum? Makanya menjadi ketua OSIM ini adalah keputusanku yang membuatku bersyukur, keputusan tersulit, dan keputusan yang kusesali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Kalau bisa milih, mau punya kekuatan kembali ke masa lalu atau bisa ngelihat masa depan? Aku akan milih bisa kembali ke masa lalu. Kenapa? Kalau ada yang nanya, kenapa gak ngelihat masa depan aja? Masa depan itu menurutku biarlah menjadi misteri. Aku gak perlu tahu lah apa masa depanku akan bagaimana. Toh kalau misalnya tahu, oh masa depanku aku akan sukses. Nah, sedangkan masa depan itu menurutku itu tergantung apa yang akan kita lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang. Kalau misalnya kita tahu masa depan kita akan sukses, terus ya karena kita udah tahu, kita santai-santai aja gitu, yakinlah masa depannya pasti berubah. Karena masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Nah, kenapa aku milih kembali ke masa lalu? Karena kalau kita kembali ke masa lalu, kita bisa mencari, bisa belajar. Kita bisa belajar dari masa lalu. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Makanya aku pengen
kembali ke masa lalu. Aku bisa ngelihat kesalahan-kesalahanku di mana, kekurangan-kekuranganku di mana selama ini, dan bisa aku perbaiki untuk memperbaiki masa depanku nanti. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketujuh. Mungkin ini akan menjadi video yang panjang juga ya, tapi nanti aku edit-edit biar nggak terlalu panjang. Tir, apa benarkah SNBP dipandang rendah daripada Mandiri sama SNBT karena hoki? Mungkin kalau stereotip yang sedang beredar, yang beredar sekarang, dari dulu sampai sekarang mungkin iya. Tapi kalau dirimu nanya pendapatku pribadi, semua itu tergantung bagaimana kita menghargai usaha kita. Karena mau gimana pun, SNBP itu juga usaha loh. Kalian berhasil menahan, bahkan menaikkan nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Itu kan usaha guys. Nah, kalau SNBT oke, SNBT belajar. SNBT belajar, apalagi yang les ya, belajar mati-matian yang 7 subtes itu. Nah, kalau Mandiri juga belajar. Nah, SNBP itu nggak hoki. SNBP itu juga ada usahanya di balik kelulusan orang-orang yang lulus di SNBP. Usahanya di mana? Ya usahanya menahan biar nilai nggak anjlok, biar nilai nggak turun dari semester 1 sampai semester 5. Itu nggak gampang, bro. Jadi menurutku itu tergantung gimana cara kita menghargai usaha-usaha kita yang udah kita lalui. SNBP menghargai usahanya selama 5 semester, yang SNBT menghargai usahanya belajar yang 7 subtes itu, pengetahuan kuantitatif dan kawan-kawan, dan Mandiri juga menghargai usahanya belajar untuk mandiri. Jadi ya gak ada yang memandang rendah. Kalau aku pribadi, aku tidak akan memandang rendah, karena itu tergantung bagaimana cara kita menghargai usaha kita. Oke, ini mungkin akan menjadi video yang panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton. Walaupun panjang, pasti bosan. Dan ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum. And see you guys.